Jalanan. Wih, pakai nama penginjil jalanan. Halo? Ya, halo Ustaz. Dari sekte mana? Saya dari Protestan. Ustaz. Dari Protestan. Ya, Oke. Mau bertanya atau saya bertanya atau kita diskusi pakai tema? enggak, saya mau bertanya aja. Izin bertanya aja. Oh, boleh. Ya. Pertanyaan saya, Ustaz, kalau di dalam Muslim dosa itu diciptakan atau ditetapkan, Ustaz? Keterlibatan Allah Subhanahu wa taala itu di mana gitu. Seperti apa maksudnya? Itu aja. Oke. Baik. Al-Qur'an ada di dalam surah Al-Insan. Surah Al-Insan itu surah ke-76 ya. Ayat kedua juga menyebutkan bahwa ketika Allah menciptakan manusia dari air sperma dari penciptaannya gitu, lalu Allah akan menguji manusia, kan gitu. Surah Al-Muluk juga ayat 2 mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu yang menetapkan manusia hidup, mati, kan gitu. Kehidupan dan kematian, dan akan menguji manusia siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Itu Al-Quran. Nah, terbaik amalnya. Al-Quran menyebutkan manusia itu akan diuji, akan banyak ujian yang akan dilalui. Lalu Allah kabarkan bentuk ujian itu. Allah berikan di dalam surah Asy-Syam juga dijelaskan, manusia itu diciptakan dengan sempurna. Kesempurnaan manusia diberikan ilham, pengetahuan. Ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Seperti itu. Ayatnya, wa nafsi wa masawwaha, dan Allah bersumpah demi jiwa manusia yang diciptakan dengan kesempurnaannya, diberikan ilham, diberikan pengetahuan, bagaimana perbuatan baik dan perbuatan buruk, karena manusia tadi akan diuji, kan gitu. Nah, jadi diberitahukan ada perbuatan baik, ini perbuatan buruk. Tuhan memberikan aturan agar jangan sampai mengikuti perbuatan buruk. Kan gitu. Kenapa? Orang yang mengikuti perbuatan buruk, maka orang itu akan celaka. Orang yang mengikuti perbuatan baik alias bertakwa, orang mengikuti perintah Tuhan, orang itu akan selamat. Jadi Tuhan semua memang sumbernya dari Tuhan. Allahu khaliqu kulli syai'in. Berkaitan dengan perbuatan dosa, adanya dosa, hukum dosa itu kan ketetapan aturan dari Tuhan. Melanggar aturan Tuhan, maka dihukumi berdosa, kan gitu. Nah, Tuhan memberikan aturan kita di muka bumi ini, bahwa ini adalah perbuatan dosa. Contoh berkaitan dengan wala taqrabu zina, tentang masalah berzina itu kan termasuk dari perbuatan-perbuatan dosa dan banyak lainnya. Gitu, Bang. Dipahami? Oh ya, oke. Jadi kalau yang Ustadz Ali sampaikan tadi, jadi memang dosa itu ditetapkan ya sebagai sebuah larangan. Iya, jadi kan gini loh. Tuhan tuh ngasih tahu nih, Tuhan itu nyiptain kita nih di bumi ini kan, nyiptain manusia. Nah, manusia itu dikasih tahu oleh Tuhan, dikasih tahu ini yang baik, ini yang buruk. Nah, kamu akan celaka kalau kamu mengikuti perbuatan yang buruk, dan kamu akan selamat ketika melakukan kebaikan. Begitu. Sederhana nih, kalimatnya disederhanakan nih dari yang tadi saya paparkan. Kan begitu. Ya. Tujuannya apa? Manusia diciptakan di bumi ini, dia datang ke muka bumi ini kan gitu ya, untuk beribadah, maka akan ada ujian. Manusia itu akan diuji, tahan uji atau tidak, kan gitu. Al-Quran menyebutkan.
Kalau di Kristen masih ada konsep dosa. Kalau di Kristen, kalau konsep dosa ada sih, Ustaz. Dosa itu melanggar aturan Tuhan. Kira-kira masih sepakat nggak di sini? Kalau sampai di melanggar aturan Tuhan, nah iya saya sepakat. Iya, dihukumi dosa. Yang namanya berdosa itu kan melanggar aturan Tuhan, kan gitu. Iya. Contoh, Tuhan Itu mengatur masih kita agar tidak melanggar dan sebagainya, lalu kita langgar, maka kan dihukumi berdosa, kan begitu. Jangan-jangan di Kristen itu udah gak ada konsep dosa lagi. Sehingga kau bertanya ke kami karena sudah tidak ada konsepnya. Tetap ada konsep dosa. Nah, coba dosa itu apa sih sebenarnya? Cuma kalau Bang, di Kristen diterima ya undangannya ya, kita diskusinya biar seru. Udah santai ya mas saya, mas santai aja, abangnya santai, biar seru kita. Kan mantep. Wah, oh si ini gua inget loh mah. Pakai nama penginjil jalanan. Ustadz Alif pengen tanya-tanya karena kan silakan. Kita tahu di dalam Kristen juga kan ada namanya konsep dosa. Cuman memang kalau dalam Kristen agak sedikit rumit karena dosa itu bukan cuma sekedar perbuatan jahat gitu. Jadi saya gambarkan begini, saya mencuri baru disebut berdosa atau memang sudah berdosa terus kuasa dosa itu mendorong saya untuk mencuri begitu. Nah, itu agak berbeda lagi. Ngapain diperumit, hei? Ngapain diperumit? Mencuri itu kan perbuatan dosa kan? Iya, mencuri perbuatan dosa. Makanya kalau di dalam kekristenan saya bilang nanti kita merujuk ke ketetapan atau diizinkan manusia berdosa. Nah, kalau Ustadz berpegang pada free will atau gimana Ustadz? Takdir atau free will atau takdir? Free will itu kita menjalani kehidupan, dikasih kebebasan memilih. Kan gitu. Ya. Kan tadi saya sudah katakan, manusia kita di bumi ini, Tuhan itu kan memberi kebebasan kita memilih setelah Tuhan memberikan informasi tentang jalan yang mau kita pilih. Kan gitu. Kebebasan memilih itu ada ketika Tuhan memberitahukan jalan yang benar. Dan ada jalan yang buruk. Makanya kita pilih, mau pilih yang mana. Tentukan mau selamatnya itu kemana. Kan gitu. Tentukan. Bukannya di Kristen itu nggak ada free will lagi. Kalau takdir tetap ada kehendak bebas, tapi kehendak bebas yang terbatas. Tidak sebebas-bebasnya, artinya kalau kehendak bebas kan dalam pengertian manusia itu diberikan kehendak bebas, sebebas-bebasnya manusia kan nggak bisa terbang, jadi nggak bebas. Maksudnya seperti itu. Itu dalam pandangan kehendak bebas. Kalau hanya sebatas melakukan sesuatu, ya, nah itu masih dalam tahap kehendak bebas yang mudah dimengerti. Begitu. Kayak mana jadi? Enggak. Oke, kembali lagi ke yang tadi dah. Kembali lagi ke yang tadi. Nanti masuk ke situ ya. Maksud saya begini, sampai di mana Ustadz semakin dijelaskan semakin malah jadi pening. Gimana? Gimana coba gimana? Ustadz enggak belum sampai ya tujuan saya. Tujuan saya begini sebenarnya, ketika saya bertanya tentang ketetapan ketetapan dosa di dalam Islam atau yang saya sampaikan tadi awal, ketetapan dan penyebab dari dosa kan. Begitu.
yang tadi saya tanya. Penyebab dosa itu ketika kita melanggar ketetapan dari Tuhan, aturan dari Tuhan. Tuhan tuh mengatur kita di bumi. Saya sudah tangkap kan Ustaz bilang kalau kita melanggar aturan, kita berdosa. Makanya saya kasih gambaran. Saya mencuri buku ini baru disebut berdosa, atau saya sudah berdosa, terus kuasa dosa itu yang membawa saya sehingga saya mencuri begitu. Hukum itu berlaku setelah ada tindakan. Kayak mana kau ini? Nah, makanya saya tanya Jadi seolah-olah dari ucapanmu, aduh, jaringanku ya. Bentar. Oh, jaringan start. Bentar. Aku lihat nge-lag jaringanku. Udah. Oke. Soalnya saya Sudah kembali normal. pernah melihat. Aku lihat dengan nge-lag. Saya pernah mendengar dan melihat ada. Iya. Oke. Baik. Kita kembali lagi ya. Kembali lagi. Iya. Ingat loh, berdosa. Ngelek start. Ngelek. Waduh, ngelek sekali. Ini signal saya apa signal Ustadz ya? Masih nge-lag, Ustaz. Aduh. Bentar. Jaringanku yang nge-lag kayaknya ya. Coba saya ganti jaringan dulu. Ini nanti saya naik lagi, Ustaz ya. Oke. Sebentar. Saya coba ganti jaringan dulu. Oke, sudah kembali normal ya? Udah ini kayaknya udah. Yang ini bagus, Ustaz. Oke. Nah, ya saya pindah jaringan barusan. Oke, sorry. Ya, jadi, kembali yang tadi ya. Ya. Gini dulu, di dalam Kristen itu masih ada hukum dosa atau tidak? Hukum dosa itu masih ada, sebab akibat masih ada. Cuman maksud saya begini. Masih ada hukum dosa? Iya, masih ada, Ustaz. Jadi begini, maksud saya begini, Ustaz. Iya, masih ada. Iya, ada beberapa bukan VT ya, beberapa saudara-saudara Muslim ya, mungkin Ustadz kenal sama Kiki. Kenal nggak sama Kiki? Nah, dia membahas, Ustadz, kurang tahu juga. Belum masuk langsung ke ranah teologis, Ustadz. Jadi dia mengangkat penyebab dari dosa ini dan juga keterlibatan Allah di dalam dosa ini itu seperti apa, entahkah diizinkan, entah ini ditetapkan. Nah, kan Ustadz jawabkan tadi hanya langsung dosa itu karena ada pelanggaran, begitu. Karena ada pelanggaran, makanya disebut dosa. Itu secara umum saya mengerti, Ustadz, hamartanos atau hamartia, begitu. Tapi maksud saya jangan langsung masuk ke situ. Bisa ini enggak disederhanakan lagi. Oke. Allah Subhanahu wa taala, apakah dia kausa prima, begitu, penyebab dari segala sesuatu, ya, sehingga dosa pun itu disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dulu, Ustaz, sampai di situ dulu. Itu mah pertanyaan yang sudah tadi saya jawab di awal, kawan. Itu tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, sekarang itu tadi sudah saya jelaskan di awal dengan sedetail-detailnya. Tuhan itu mengilhamkan kepada manusia jalan, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Mana jalan yang mau ditempuh? Kalau kamu mengikuti jalan yang baik, berarti mengikuti aturan Tuhan, selamat. Qad aflaha mang zakkaha wa qad khaba mang dasaha. Tapi orang itu akan celaka ketika orang itu menempuh jalan yang buruk. Tuhan tuh nih ngasih tahu nih di dalam kehidupan nih ada kebaikan, ada keburukan.
Tentukan jalannya oleh kita sekarang. Mau milih jalan yang mana? Mau tetap memilih Tuhan yang esa atau kamu mau nambah Tuhan? Itu juga ada kayak gitu. Jadi begitu loh kehidupan itu sekarang ini yang berjalan. Nah, Ya, saya Tuhan tangkap, saya tangkap. memberikan aturan. Tuhan memberikan aturan. Ketika aturan yang sebuah keharusan itu dilanggar, maka menyebabkan orang itu berdosa. Siap, Kan begitu. siap. Ya, siap, Nah, siap. makanya Kalau tadi kalau saya membunuh saya dosa tanya nggak? sama Anda, saya tanya, di dalam Kristen masih ada nggak konsep dosa? Anda Ada jawab masih. ya masih ada. Apa yang menyebabkan orang itu berdosa itu apa? Saya ingin tahu. Ya, melanggar hukum Allah. Sama saya bilang, melanggar hukum Allah. Hukum Allah yang mana yang ada di dalam Kristen? Ya, sama seperti membunuh, mencuri. Itu dalam tahap umum semua ada kan, Stat? Ya, tunggu saya belum selesai, Stat. Nanti pertanyaan yang terakhir ini baru kita sharing-sharing lebih ini. Nah, kalau sama juga melanggar hukum Allah kan, Stat? Begitu. Kalau membunuh, melanggar hukum Allah nggak? Melanggar. Berdosa nggak? Melanggar. Ya berdosa lah. Berdosa. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu pernah enggak menyuruh Nabi Muhammad untuk membunuh atau siapa untuk membunuh? Itu seperti apa maksudnya pandangannya begitu? Coba start, coba. Coba. Kita Rumit masuk di sekali ya. situ. Bang, Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Hajj, ada aturan-aturannya. Dilarang membunuh, kecuali dengan cara yang benar. Yang benar itu apa? Yang menjadi ketetapan Tuhan yang sudah diatur. Contoh yang benar itu, yang menjadi hukum, ada namanya hukum kisos. Nah, orang yang menghilangkan nyawa orang lain, ya kan, maka hukumannya tanpa ada alasan yang benar, maka orang itu hukumannya nyawa. Kutiba alaikumul kisos, diwajibkan untuk kalian menegakkan hukum kisos. Ini udah mulai menyinggung kata membunuh ini. Mau masuk ke Yesus ini. Kemana dia? Oke lah. Rumit kali loh perasaan. Udah sederhana, udah dipahami. Tapi kok nggak ini. Mau masuk ke pembahasan.